Jadi ini ada yang namanya indera kesembilan, yang ilmu jiwa. Indera kesembilan itu kita bisa melihat suatu keadaan di masa depan, apa-apa yang mungkin terjadi. Ya, indera kesembilan itu hanya beberapa orang punya. Biasanya orang yang sangat jenius sekali punya. Kita ambil contoh Bayu Supramal, dia itu punya indera kesembilan. Tapi ada juga orang yang bohong, ngaku-ngaku punya indera kesembilan. Seolah-olah punya ngeramal-ngeramal tapi bohong. Tapi ada orang yang benar bisa meramal dan meramalkan masa depan. Ya, karena dia bisa bersejarah di masa depan. Nah, kebetulan saya nggak sampai ke indera sembilan. Soalnya saya sebenarnya adalah anggota intelijen merah putih. Siapa yang memberi perintah? Tentunya ya Sinto Gendeng, Wiro Sableng 212. Nah, saya nggak punya indera sembilan, tapi yang punya indera sembilan itu adalah Sinto Gendeng dan Wiro Sableng. Masih tahu kita, sehingga kita disuruh menjadi Wiro Sableng. Intelijen, kode intelijen, nah tadi, ya kan? Sehingga momentum ini bisa berjalan dengan baik, bisa sesuai dengan sekali hidup. Makanya saya bilang saya sutradara. Karena apa kata Sinto Gendeng, gitu kan? Kalian nggak ada yang paham, saya paham. Makanya saya bisa bicara apa aja, tapi semua berdasarkan fakta-fakta dan informasi intelijen. Itu hanya sudah terima kasih. Yang pertama saya jawab, saya membawakan kira-kira tadinya 9 ya, tapi saya masukkan lagunya Bung Franky, tapi belum minta izin sama keluarganya. Tapi pasti saya kasih royalti, ya kan? Karena misalnya saya cari keluarganya untuk kasih royalti habis lagu ini. Lagunya judulnya Pancasila Rumah Kita. Judul apa? Penciptanya Franky Saladoan dan saya tadi barusan nyanyi karena kebutuhan kemerdekaan. Ya sudah, nanti saya bayar royaltinya. Ya. Pertanyaan kedua apa tadi? Oh, lagu sama Rixen. Kemarin juga baru kita ciptain itu, baru saya-nya lagunya belum, nanti tahun depan. Ini dulu. Pasti tahun depan apa? The Gangster Sambo. Belum diproduksi, masih diceritakan, masih cerita dulu nih. Kita lagi main sebagai pemeran kan, salah satu pemeran dari cerita ini kan. Nanti setelah itu tahun depan mungkin kita udah bisa cerita lagunya. Udah 16 lagu, terang aja, 16 lagu. Tahun depan kita launching lagi lagu The Gangster Sambo. Lanjutan lagu Bento. Oke, baik teman-teman. Ada lagi? Oke, silakan Mas. Dari mana bos? Ya, saya Bayu dari tribunnews.com. Bayu dari tribunnews.com. Tribun News. Oh, orangnya Padomo ya? Ya, Padomo. Ya, maju. Ini bang, ini menggelar konser. Ini cuma iseng-iseng aja bang. Atau emang udah akan banting setir nanti jadi pengacara terus jadi vokalis saja sama bandnya. Udah itu aja bang, thank you. Di dunia ini gak ada yang iseng-iseng, tapi banyak yang iseng-iseng. Oke, jadi rencana saya mengadakan konser ini sebenarnya udah lama, karena tertunda oleh COVID. Ya saya tunggu punya tunggu. Jadi pas Juni itu saya rencanakan di bulan Agustus dengan tim. Nah, di lalanya ada persoalan hukum yang saya juga baru paham. Memang ada kaitannya dengan intelijen sih, tapi kita nggak sejauh ini. Kita pikir kita melakukan reformasi pelan-pelan, tapi ada kejadian Sambo ini ya sudah cepat aja. Jadi data-data intelijen udah ada di saya, udah lengkap sebenarnya. Siapa Sambo, siapa 303, siapa pelaku-pelakunya itu udah ada lengkap. Terus kemudian kita infiltrasi ke berbagai institusi yang penuh korupsi, kita juga tidak paham. Tapi kita nggak sejauh ini tiba-tiba ada kejadian karena orang psikopat ini kan mau nggak mau ya kita lanjutkan aja. Bahwasannya kita mengadakan konser ini memang sudah diagendakan dari tahun kemarin, dari tahun 2021. Nah 2022 ini kita rencana di Agustus, ini tepat tanggal 22 Agustus setelah kemerdekaan kita membuat konser Deolita Project. Ya tentunya lagu-lagu yang ada saja yang kita nyanyikan, lagu-lagu baru masih kita simpan. Oke, ada lagi lengkap? Oke, ada lagi teman-teman? Oh iya, yang di belakang. Sebentar, saya belum jawab lagi satu lagi. Kenapa dari pengacara jadi penyanyi? Kita ini kadang-kadang penyanyi jadi pengacara, kadang-kadang pengacara jadi penyanyi, kadang-kadang jadi psikolog, kadang-kadang jadi tukang tipu, kadang-kadang tukang utang, bebas. Namanya juga seniman kan sama penyanyi. Jadi kita adalah pengacara yang penyanyi, kita adalah pengacaranya penyanyi, penyanyinya pengacara. Ya jelas ya. Kita gabungkan beberapa karakter pekerjaan menjadi satu. Ya itu jawabannya. Oke baik, cukup Mas dari Tribun. Oke baik, silakan yang di belakang. Itu ya Mas yang lagi pegang HP. Boleh dibantu.
Setelah ini kita juga menunggu ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sebelum kita undang anggota dari Dilipa Project. Selamat sore Bang, dari SMOP. Dari mana? MOP Bang. Mana orangnya? Gak kelihatan. Penasaran Bang, itu dia. Apa? Mulanya kenal dunia musik, dunia pengacara, apa kenal Sinto Gendeng duluan Bang? Lah, Sinto Gendeng baru. Ya, saya bermain musik dari kelas 3 SD. Jadi karena bapak saya orang susah, semangat sama laut. Jadi saya ngumpulin uang, membeli gitar, nilainya cuma 10.000 rupiah. Saya dapat satu gitar jelek hitam. Saya belajar gitar di sana. Tapi karena saya kidal susah juga kan, gitarnya kanan. Saya kidal. Pelan-pelan saya rubah gitarnya jadi kidal juga. Saya kemudian mendalami permainan gitar, belajar sendiri pelan-pelan sampai bisa. Kemudian saya suka nyanyi, jadi saya suka nyanyi. Gitu. Suka nyanyi lah, gitu. Macam-macam. Lagu yang dulu tuh waktu kita masih SD itu kan kita pernah patah hati kan sama pacar. SD udah pacaran. Judulnya Patah Hati. Patah hatiku jadinya. Kurang ajar kan? Masih SD udah patah hati. Terus kemudian kita berlanjut ke SMA tapi kita musik. Nah, kalau khusus musik, saya ini adalah bisa memainkan berbagai alat musik. Jadi udah lengkap lah. Saya pernah menjadi kepala sekolah cik musik. Nah, cik musik, kepala sekolah cik musik, kepala sekolah di cik musik di Ramangu tahun 2000. Kemudian saya membuat Indonesia Musik Institute ini. Itu bersama dengan Rido Slang, bersama dengan Gilang Ramadan, bersama dengan Om Benny di Gomano. Nah, tim kami itu tim lama. Nah, Indonesia Musik itu penciptanya adalah saya. Ya, jadi saya ciptakan, saya ajak Rido Slang untuk gabung karena dia juga guru. Saya dulu kepala sekolah cik musik, Rido gurunya. Jadi kalau saya perintah si Rido, ya enak aja dia guru, saya kepala sekolah musik. Tapi saya ajak dia gabung dalam bentuk Indonesia Musik Institute bersama Gilang Ramadan drummer, Rido gitaris, Om Benny Kumawa adalah flute almarhum. Begitu. Jadi Kumawa masih kecil, masih SMP SMA, masih ikut dengan saya untuk keliling-keliling dan bersama papanya. Itulah sejarah dengan musik. Selanjutnya langsung saya banting setir ke dunia pengacara karena dunia musik itu sedikit keuntungannya uang yang didapat. Saya banting setir sebagai pengacara, pengacara mafia pengacara. Sejak tahun 98 saya sudah jadi pengacara, tapi tahun 2000 juga di sela-sela saya sebagai musik saya juga membuka kantor pengacara mulai tahun 2000 begitu. Kantor saya ada di mana-mana. Salah satu kantor saya pernah saya bersama Prabowo Subianto grupnya tahun 2003 itu di Kertanegara, di Jalan Kertanegara, yaitu saya membackup perusahaan Pak Prabowo Subianto Garda Tama Nusantara, PT Garda Tama Nusantara. Di situ semua orang intelijen, Kopassus intelijen, semua kerja di situ. Dan memang sebelum itu tahun 93-94 saya dididik oleh intelijen, oleh seorang jenderal yang saya nggak pernah sebut namanya untuk kepentingan reformasi. Jadi tahun 93 ke 94 saya diminta untuk mengadakan gerakan mahasiswa, membuat organisasi mahasiswa dari kampus UI. Pertama yang saya buat adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa UI dengan beberapa teman dari kampus, kemudian berkembang menjadi KBUI, keluarga besar Universitas Indonesia. Setelah itu kami dari kampus UI membina jaringan antar kampus. Kita buatlah yang namanya Forum Kota. Forum Kota dibuat dulu. Forum Kota kemudian berkembang Famret, bla 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 jadi banyak. Jadi banyak banget. Dulu kan kita nggak boleh demo di luar kampus. Jadi kita di kampus. Tahun 1998 baru mulai bisa keluar kampus. Itu kalau kita aktif. Jadi saya adalah aktivis 98 yang paling mula-mula. Karena saya sudah direkrut sejak tahun 93-94. Waktu saya di psikologi, ada saya 3 bulan dididik intelijen oleh negara. Negara itu negara gelap, gabungan negara gelapnya. Oke? Jadi aktivis mula-mula. Nah sekarang siapa yang jadi aktivis? Tentunya ada Adriana Pitpulu, ada Taufik Basari, ada Rita Indah-Sari, ada Budiman Sujatmiko. Mereka sama-sama merintis dalam konteks yang berbeda. Tapi kemudian mereka semua masuk dalam pemerintahan dan saya sekali-sekali tidak.
Saya sekali-sekali tidak pernah mau masuk dalam pemerintahan, tidak mau makan uang negara. Supaya apa? Supaya saya bisa bebas dalam hidup, bisa ngatain orang, bisa hina orang, bisa baik sama orang, bisa cinta sama orang, bisa benci sama orang. Bebas, aktivis itu harus bebas. Sampai mampus pun, sampai mati pun, saya tetap aktivis dan selalu berada di luar negara. Saya tidak akan pernah mau masuk ke pemerintahan karena saya tidak mau makan uang negara. Saya tidak akan mau makan uang negara supaya saya bisa merdeka. Nah, sekali kita makan uang negara, kita mungkin ragu-ragu atau ini.